Selamat datang di Saya Bisa Smart Learning, cara pintar belajar bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar 10 kesalahan umum yang biasa dilakukan orang Indonesia, baik dalam penulisan maupun pengucapan bahasa Inggris. Apa saja 10 kesalahan umum tersebut? Mari kita mulai pelajaran kita. Ini kesalahan umum yang pertama. Seharusnya deadline, bukan dateline, tetapi deadline. Yang dimaksud deadline adalah batas waktu penyelesaian sesuatu, misalnya pembayaran hutang atau penyelesaian tugas tertentu. Perhatikan cara penulisannya, bukan dateline atau deadline, tetapi deadline. Deadline. Contoh kalimat, the deadline for the report is June 15th. Batas waktu penyelesaian laporan adalah 15 Juni. Ini dia kesalahan umum yang kedua. Meskipun cara membacanya sama, tetapi artinya berbeda. W-E-A-R, wear artinya memakai, sementara W-A-R-E, wear artinya perangkat. Jika yang kita maksudkan adalah hardware atau software yang artinya perangkat keras atau lunak, maka yang kita gunakan adalah W-A-R-E. Ware yang artinya perangkat juga digunakan untuk kata-kata seperti kitchenware, brassware, ceramicware, etc. Sekali lagi penulisannya adalah kitchenware yang di atas ya, bukan kitchenware atau kitchenware yang di bawah. Kesalahan ketiga yang biasa dilakukan adalah penulisan you're welcome. Seharusnya yang benar adalah yang bertulisan merah, you're welcome. Thank you, you're welcome. Ini penulisan yang benar, you are welcome atau you're welcome. Cara membaca adalah sama karena mereka homofon, tetapi cara penulisan yang benar adalah you are welcome atau you're welcome. Beberapa orang membaca buah ini dengan pear. Ini kesalahan umum yang keempat. Seharusnya kata ini tidak dibaca dengan pear, tetapi pear, sama dengan bear. Bukan pear atau beer, tetapi pear, bear. This is a pear, bukan this is a pear, tetapi this is a pear, pear. Nomor ini tidak dibaca dengan egg, tetapi eight, sama dengan bentuk lampau dari eat, eight, eight. Huruf G dan H tidak dibunyikan, mereka huruf bisu, mute letters. Jadi kata ini dibaca eight. Bagian dari tubuh kita ini tidak dibaca dengan tong atau tongwe, tetapi tong, tong. Watch your tongue. Watch your tongue. Berhati-hatilah dengan lidahmu. Kesalahan umum berikutnya. Bagaimana kata ini dibaca? Finger. Saya mendengar beberapa orang mengatakan finger. Pada umumnya bunyi huruf G adalah j, tetapi pada kata ini bunyi huruf G adalah g, g. He put a ring in her finger. Ia, seorang lelaki, memasukkan cincin ke dalam jarinya. Maksudnya jari seorang wanita. Ini merupakan salah satu kesalahan umum yang paling sering ditemui. Thanks God. Apa salahnya kita mengatakan thanks God? Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar bahwa thanks adalah kependekan dari thank you. Jadi kita bisa mengatakan thank you atau thanks. Jika saya ingin mengatakan terima kasih kepada Tasya misalnya, saya mengatakan langsung kepada Tasya, thank you Tasya atau thanks Tasya. Dengan pola yang sama, jika kita ingin menyatakan terima kasih kita kepada Allah, kita mengatakan thank you God atau thanks God.
Jadi dalam doa kita ketika kita berkomunikasi langsung dengan Allah, kita mengatakan thank you God atau thanks God. Sementara itu kegembiraan yang biasanya secara refleks kita ungkapkan seperti syukurlah, puji Tuhan atau puji syukur, kita katakan thank God. Jadi sekali lagi ketika kita berdoa, berkomunikasi dengan Allah, kita mengatakan thank you God atau thanks God. Atau misalnya kita mengatakan, thank you God for everything you have given me. Terima kasih ya Allah untuk semua yang sudah Engkau berikan kepadaku. Sebagai ungkapan kegembiraan, misalnya kita mengatakan, thank God I met you. Syukurlah aku bertemu denganmu. Kesalahan umum yang berikutnya adalah, I'm agree with you. I'm agree with you. Agree adalah kata kerja yang berarti setuju, menyetujui, agree. Jadi jika menggunakan agree dalam kalimat, kita tidak perlu menambahkan to be. Yang kita katakan adalah I agree with you. Jika kita ingin mengatakan saya setuju dengan kamu, kita cukup mengatakan I agree with you. I agree with you. Beberapa kali saya mendengar orang mengatakan gadget. Ini kesalahan umum ke-10 yang kita bahas hari ini. Pada umumnya, huruf G di dalam kata biasanya dibunyikan dengan J. J. Pada kata ini, G pada suku kata kedua memang berbunyi J, tetapi pada suku kata pertama berbunyi G. Gadget. Gadget bahasa Indonesianya gawai. Apa sih yang dimaksud dengan gadget? Yang dimaksud dengan gadget atau gawai dalam bahasa Indonesia adalah perangkat mekanik atau elektronik yang bentuknya kecil tapi canggih. Gadget bukan hanya istilah untuk telepon genggam, tetapi untuk semua perangkat elektronik yang kecil tapi canggih. Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, teruslah mengikuti pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dari channel Saya Bisa. Semua orang bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris asalkan mau belajar dengan tekun. Semangat ya, never give up. Teruslah belajar sambil memotivasi diri Anda dengan mengatakan, saya bisa. Ya, saya bisa. Jika pelajaran-pelajaran bahasa Inggris dari channel ini Anda rasa bermanfaat, silakan di-subscribe, like, dan share ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you and bye.